Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ilham Rahman yang akan menanggapi mosi yang telah diberikan juri, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Nah, dalam konteks ini saya akan uh, men-highlight tiga hal penting, yaitu potensi maritim. Potensi maritim yaitu segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Selanjutnya, yang saya highlight adalah ekonomi biru, yaitu segala kegiatan ekonomi yang berlangsung pada wilayah kelautan. Sedangkan ekonomi itu sendiri yaitu rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan dengan tujuannya yaitu pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa negara, serta peningkatan penerimaan pajak. Dalam uh, ekonomi biru itu terdapat banyak manfaat jika diterapkan dengan baik. Contohnya, di dalam hal pariwisata, transportasi hingga pertambangan, selain perikanan dan budidaya air saja. Nah, selanjutnya ekonomi biru juga ada ketergantungan terhadap ekonomi biru. Jadi ada beberapa alasan mengapa kita harus memperhatikan hal-hal lain juga selain kita bertujuan ke ekonomi biru. Walaupun ekonomi biru itu sangat membantu untuk negara yang berkembang seperti Indonesia ini. Walaupun untungnya besar, cuman di dalam ekonomi biru itu terdapat ketergantungan. Contohnya, fokus pada strategi ekonomi biru mungkin mengabaikan sektor ekonomi yang lain. Jadi kalau misal kita hanya berfokus kepada ekonomi biru, nanti sektor yang lainnya kita tidak bisa perhatikan. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali sektor lainnya. Contohnya sumber daya alam. Contohnya di dalam sumber daya alam yaitu pertanian. Selanjutnya, energi terbarukan atau pariwisata yang juga perlu mendapatkan perhatian yang sama. Jadi, kita bisa berfokus pada energi biru, cuman kita harus berfokus juga terhadap uh, sektor lainnya juga. Yang kedua, menerapkan strategi ekonomi biru membutuhkan investasi yang besar untuk mengembangkan infrastruktur kelautan, teknologi, dan penelitian yang relevan. Sebagai negara berkembang, kita mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukannya secara efektif. Dalam situasi ini, mengalokasikan sumber daya terbatas kita dengan bijaksana menjadi sangat penting. Jadi, investasi yang dilakukan di ekonomi biru ini jika dikelola dengan baik akan menghasilkan yang memuaskan juga, yang akan membantu kesejahteraan negara. Yang ketiga, yaitu keberlanjutan dan kelestarian lingkungan laut harus menjadi prioritas utama kita. Nah, dalam hal ekonomi biru itu terdapat penambangan. Sesekali ada pengusaha yang ceroboh membuang limbah sembarangan. Nah, hal tersebut dapat mengganggu ekosistem laut. Hal tersebut bisa merusak ekosistem laut. Jadi perlu diperhatikan juga hal tersebut. Jadi ekonomi biru emang banyak untungnya, cuman itu bisa merusak ekosistem laut juga. Dan keempat, nah, merusak lingkungan laut itu terakhir. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Dewan ini tidak menggunakan strategi ekonomi biru sebagai pendekatan utama dalam pengembangan negara kita.
Sebagai gantinya, kita harus mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dan seimbang untuk membangun ekonomi yang mempertimbangkan sumber daya kita yang beragam. Jadi kita harus memikirkan strategi apa yang cocok untuk bisa menyeluruh terhadap sumber daya yang kita punya. Jadi jangan berfokus kepada ekonomi biru saja. Kita memiliki sumber daya yang lain. Indonesia contohnya sumber daya alam, pegunungannya, pantainya yang sudah terkenal indah. Nah, kita perlu berinvestasi dalam sektor-sektor yang berpotensi dan mendorong inovasi dalam pertanian. Karena hampir seluruh penduduk Indonesia itu petani, kita bisa kembangkan di situ juga. Kita mendukung petani supaya berinovasi lebih baru, jangan menggunakan inovasi yang lama, jadi kita bisa dibilang berkelas dunia. Selanjutnya energi terbarukan. Energi yang terbarukan ini sangat bermanfaat karena bisa mendukung Indonesia menjadi negara yang maju. Selanjutnya pariwisata, sektor lainnya yang akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya laut dengan bijaksana, melindungi keanekaragaman hayati yang ada, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat kita dengan mengadopsi pendekatan yang tepat. Kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, tanggapan yang bisa saya sampaikan terhadap mosi yang diberikan oleh juri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.